Selamat datang di channel Ronald Pro. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial lagi, dan di video kali ini saya akan berbagi tentang dasar-dasar Adobe Photoshop lanjutan, dan kali ini di part 5. Di part 1 dan part 4 bagi kalian yang belum lihat silahkan lihat dulu karena ini video lanjutan gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan tentang tool-tool kemarin itu di part 4 sampai paint bucket tool gitu ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tool blur, sharpen, smooth tool, dodge tool, burn tool, spong tool, dan juga pen tool dan kawan-kawannya, dan juga fungsi-fungsinya gitu. Tetapi sebelum kita membahasnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan di sini saya sudah memiliki bahan-bahannya untuk praktek gitu ya. Dan langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang blur tool. Blur tool itu fungsinya untuk mengeblurkan gambar kita. Misalkan di sini ya, ada backgroundnya, yang ini kan belum blur. Ketika kita ingin mengeblurkan, yaitu menggunakan tool blur tool gitu. Dan di sini juga menggunakan brush gitu ya. Brushnya saya menggunakan yang soft dan yang soft gitu ya. Terus di sini untuk kekuatannya, strengthnya saya 100. Kalian bisa berapa tergantung sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Yang pertama kita 100 gitu ya. Nah, langsung saja kita gosok-gosok gitu, misalkan di sini. Nah, di sini digosok gitu. Digosok yang belum blur misalkan di sini gitu. Itu salah satu fungsi dari blur gitu ya, untuk mengeblurkan suatu gambar gitu. Dan nanti hasilnya seperti ini. Ini sebelum dan ini sesudah diblurkan tuh, jadi blur gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya itu sharpen. Sharpen itu untuk mempertajam gambar gitu. Sama untuk alatnya di sini menggunakan brush. Saya menggunakan yang soft. Di sini strengthnya saya menggunakan 40 itu untuk mempertajam gambar. Misalkan ini duplicate dulu ya, tarik ke sini, bikin layer baru. Nah, kita pertajam gitu. Nah, tunggu. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Ini sebelum dan ini sesudah gitu, akan lebih tajam gitu. Itu fungsi sharpen tool. Dan untuk selanjutnya yaitu smooth tool. Saya menggunakan foto ini lagi ya, smooth tool, yaitu untuk untuk menghaluskan gambar. Dan biasanya smooth tool itu digunakan untuk gambar-gambar yang painting, dan contohnya seperti ini tuh. Jadi lebih halus gitu ya. Contoh, saya menggunakan foto ini, kita perbesar brushnya gitu. Di sini juga sama, ada strength, kekuatannya. Di sini saya menggunakan 50 gitu. Misalkan yang ini ya. Tuh, nanti akan memperhalus gitu. Tuh. Jadi jangan banyak-banyak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Nanti akan jadi seperti ini itu. Jadi untuk memperhalus, dan di sini menggunakan smooth tool itu butuh kesabaran gitu, santai gitu ya. Dan ini sebelum dan ini sesudah gitu. Tinggal kita sesuai dengan kebutuhan dieditnya gitu. Itu fungsi dari smooth tool. Dan di bawahnya ada yang namanya tuh dodge tool. Dodge tool itu untuk contoh foto ini lagi, untuk memperjelas highlight gitu ya. Warna yang cerah diperjelas lebih cerah lagi menggunakan dodge tool. Dan di sini juga ada menggunakan brush sama.
Dan ini ada Metune Shadow Highlight gitu. Kita Metune jadi gini, ini akan lebih cerah. Contohnya tuh sebelum sesudah lebih cerah gitu. Misalkan ini dicerahkan lagi, tuh sebelum sesudah. Oke, itu fungsi dari dodge tool. Dan untuk burn tool itu sama seperti tadi, cuma ini untuk area-area yang gelap gitu, jadi lebih gelap gitu. Tuh misalkan ini digelapin lagi, lebih gelap, nah akan seperti ini tuh, sebelum sesudah gitu. Itu fungsi dari burn tool. Dan selanjutnya ada yang namanya itu spong tool. Spong tool itu, dan di sini ada dua mode. Yang pertama desaturate dan yang kedua saturate. Dan untuk yang pertama desaturate itu untuk membuyarkan warna yang cerah gitu. Misalkan yang ini gitu ya, kita brush, nanti warna yang cerah ini akan lebih buyar gitu, jadi nggak jelas gitu. Contohnya seperti ini nih. Kita tunggu dulu. Tuh, ini sebelum kan lebih cerah, ini sesudah jadi lebih buyar gitu, jadi nggak cerah gitu. Misalkan untuk yang satunya yaitu saturate, yaitu untuk mencerahkan biar lebih glow gitu, mencerahkan. Misalkan yang ini gitu, yang di sini dicerahkan. Itu fungsi dari apa namanya itu spong tool gitu ya. Tuh nanti akan jadi seperti ini, tuh lebih cerah gitu, tuh ya kan, lebih cerah. Ini sebelum, ini sesudah. Itu fungsi dari spong tool. Pen tool. Jadi di sini pen tool itu ada dua mode. Yang pertama shape dan juga path gitu. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan yang shape dulu. Di shape ini di dalamnya itu ada fill gitu ya. Yang ini fill untuk area warna dalamnya, dan juga ada stroke-nya gitu. Ini untuk ukuran struknya kita mau segimana gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini juga banyak macam-macam garisnya gitu. Terus lalu di sini ada new layer, combine, shape, subtract, font, shape gitu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan shape. Kita misalkan bikin segitiga di sini gitu ya. Tuh warnanya nanti akan seperti ini. Ini untuk ukuran shape-nya kita perkecil ya. Tuh nanti akan seperti ini. Untuk fillnya kita bisa ganti-ganti warna gitu, bisa ganti-ganti warna gitu, warna merah atau warna apa gitu, atau pilih di sini gitu, klik OK. Nanti akan seperti ini. Dan di sini juga ada struknya mau warna apa, hijau atau merah, sama. Ini untuk ukurannya menyesuaikan. Lalu di sini di sampingnya ada new layer. Jadi misalkan new layer kita bikin apa namanya itu rectangle lagi di sini, nanti akan bikin layer baru gitu. Misalkan di sini apa namanya itu terlalu, misalkan di sini udah gabung ya, kita mana sih, nah kita bikin gini, bikin rectangle apa shape lagi, itu akan bikin layer baru gitu. Tapi misalkan yang di sini ada combine shape, itu misalkan kita bikin segitiga lagi, itu akan jadi satu di sini layernya. Lalu misalkan kita centang yang subtract from shape, itu nanti kita akan menghilangkan warna yang kita select gitu, apa area yang kita select di sini. Misalkan nanti akan jadi seperti ini, hilang gitu ya. Itu fungsi dari new layer, combine, subtract. Dan lalu di bawahnya pen tool, di sini ada freeform pen tool. Freeform pen tool itu untuk membuat shape bebas gitu. Misalkan gini tuh, bikin yang seperti ini gitu ya. Lalu di bawahnya ada curvature pen tool, yaitu untuk menambahkan titik-titik ini nih, garis ini. Misalkan di sini boom, nah nanti akan menambahkan tuh di sini. Misalkan yang ini tambahkan, akan menambahkan gitu ya. Lalu di bawahnya ada add anchor point tool. Add anchor point tool itu untuk menarik garis tepi yang ini nih. Misalkan kita mau edit yang ini, garisnya di sini terus diedit gitu. Tuh misalkan
bentuknya ganti seperti ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya itu delete anchor point, yaitu untuk mendelete yang ini. Boom, tuh yang tadi. Di bawahnya lagi ada curve point tool, yaitu untuk misalkan tadi kita menggunakan add point tool add anchor, lalu di sini kan ada ini, nanti kan akan dua-dua. Kita ingin yang ininya yang ini saja ya rubah, kita menggunakan convert point tool gitu, yang ini tuh nanti akan seperti ini tuh. Oke, itu saja untuk penjelasan di part 5 ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you next time.